Lam ketahulimu anna zikra, bilanya zikra bahwa menyebut Allah. Bila zakra, itu mengingat Allah. Bisa lewat tafakur, bisa. Bila wa'lam anna zakara, itu ingat yang satu. Wa'lam anna dzukra, lain lagi artinya. Bahwasanya menggendang Tuhan. Ari menggendang tuh makamnya kayak musyahadah, muraqabah termasuk. Jadi lain bacaannya, lain artinya. Itu ada dalam kitab Lamiyatul Af'al. Nah, sarah kami baca anna dzakara sarah. Bahwasanya ngalih marti ya. Kita biasanya lo anna dzikra, bahwasanya berzikir kepada Allah. Asra'u fil fathi, itu lebih cepat pada membukakan pertolongan. Bisa bentuknya madad dari Allah, bisa bentuknya putuh, lain butuh. Putuh. Bisa napahat, bantuan-bantuan Allah secara dalam. Zikir itu lebih segera min sairil ibadati, seluruh ibadah-ibadah. Ibadah apapun. Karena zikir itu bisa di mana aja digawe. Ada orang yang dapat putuh itu sudah belimbah berzikir di bawah sajadahnya tadi duit. Itu dikisahkan dalam kitab. Jadi anak belimbah abahnya berzikir emang subuh berebut anak duit. Nah, dalam kitab Dasuki kan ada seorang alim sidin nukar kain tuh sat mitir aja hangan hari raya. Samitir aja anak banyak 12. Bini abahnya. Jadi samitir aja tarik kali itu kong kain. Ukur samitir aja berpanjang terus. Nah, itu karamat orang yang berzikir kepada Allah. Itu tanda orang sampai. Mau kita ini kan ada bukti ini karamat belum sampai lagi. Pala ada sampai walaknya ya. Itu orang sampai bujur. Jadi zikir itu macam-macam. Bila zikir, zikra, zikir lisan itu macam-macam. La ilaha illallah, Allah Allah, hu, apa lagi? Banyak. Kalau kita zakra, mengingat Allah itu bisa lewat tafakur, dapat nikmat ingat ini dari Allah. Nah, kita tambah syukur. Bila kita zuk, nah, menggenang Tuhan, itu bisa lewat musyahadah atau muraqabah. Akhirnya orang itu karindangan lawan Allah. Nah, orang karindangan Allah itu ya jarang muntungnya berzikir, nyerana aja. Itu main masalah perasaan dan hatinya. Sama kita tuh kerindangan seseorang, apa jarang bocap cuma perasaan main. Jadi orang kerindangan itu harap zaman Nabi Musa alaihissalam itu lawas kada hujan. Jar Tuhan padahal kan nualis itu ikan minta hujan lakas hujan. Sampai ke sana jadi Musa mintakan mah hujan untuk Tuhan, doakan supaya hujan. Ujar orang wali itu dipadahkan Allah tuh pamalar mustahil. Dipadahkan miskin mustahil. Mbak ucap itu aja hujan hari. Mungkin kita 10 kali bucap tak apa. Nah, makamnya itu kayak ada tuh kelampayan, itu makamnya kerindangan. Pan Allah. Gue udah kumpul, itu makamnya syauk tinggi lagi. Kita ini makamnya apa? Makan nasi.
Nah, belum lagi. Awal sejarah zikir itu adalah Nabi kita melajari Sayyidina Ali. Kiau li sini li. Lalu Nabi bersawung lintuhut on Ali. Li pajamkan mata li. Li pajamkan. Lalu Nabi berzikir 3 kali, Ali mengiringi. Imbah buka mata di hadapan Ali siapa? Nabi kita. Lalu dibuka Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Langsung itu. Kalau kita belajar ilmu dalam, ngarannya itu makam pana piseh. Di hadapan Ali itu Rasulullah. Gurunya Sayyidina Ali ya Rasulullah. Langsung aja sampai. Kada bisa mencapai makam tinggi kecuali makam pana piseh. Orang guru tuh ada kayak kami ini ada kayak guru sompol, orang-orang sampai lawan Allah. Itu bisa. Ada kami ini kan penyambung lidahnya aja. Bukan sampai ke situ kada belum. Nah, jadi kayak guru sompol misalnya biasa atau guru siapa di Metapura nanti Tuhan. Nah, bisa kita makam sih dulu panaknya. Itu awal sejarahnya, semuanya antarikat di sana keluarnya. Nah, kenapa tambah zikirnya? Sesaman zikirnya tambahannya ini ada. Padilahnya ini macam-macam. Hampir seluruh tarikat itu padilahnya supaya sugih. Sugih apa? Sugih hati. Nah, bisa sugih pikiran, sugih harta bisa juga. Itu kalau orang masuk tarikat situ. Nah, kita ini tarikat umum aja. Nah, ibarat simnya rebus umum aja. Nah, ada orang-orang tuh khusus bisa dapat putuh orangnya. Qala Sayyidi Ali Al-Mursipi rahimahullah ta'ala qad ajazal asyahu, sungguhnya lemah guru-guru, falam yajidu lil muridi dawaan, tidak mereka dapati bagi murid orang berjalan kepada Allah ubat asra'u yang lebih cepat, dawaan asra'a bisa paling cepat, bijala qalbihi pada membuka hatinya, pada membersihkan hatinya, min mudawamati zikri, dari mengekali berzikir kepada Allah. Nah, minimal kita hendak guring lah berzikir lo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imba berzikir jangan pandir. Sekalipun kawan memandiri, kawan harus mengerti belinya berzikir jangan dipandiri. Biar kawan datang orang mulut, hendak kawan sup. Ayo aja. Berzikir biasa tuh. Kalau dibukai lawang subhanallah. Nah. Dikira sup ngangan sup kayak lah. Jaki cep kawan udah. Ya subhanallah. Berzikir biasa lo tuh. Nah, bisa lewat imbas sembahyang kita baca. Kita kan pernah dijasakan guru Munawar sini. Nah, zikir imbas sembahyang tuh la ilaha illallah. Nah, kita baca tuh zikir al-atas, Habib Abu Bakar al-Atas menyuruh kita di sini mengamalkan. Tuh ada ijazahnya. Jadi zikir al-atas. Nah, jadi orang yang zikir yang 3 kali itu berpajam mata supaya jangan ingat yang lain. Nah, diingat cuma hanya Allah aja. Sesuai Quran, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuimu dengan menyebut Allah tenanglah hati. Kita mau berzikir galau apa? Dusta kan Nabi kan ada. Kita kada pas mandaknya. Jadi sebelum berzikir, makanya tarikat itu disuruh taubat kepada Allah. Kita bersihi pikiran kita. Nah, kalau kita masuk ke tauhid, ya Allah, buangnya akan pikiran kada baik. Bersihkan hatiku. Pajam hanya berzikir la ilaha illallah. Itu bisa tenang.
asa dikusungakan nu pikiran na lain. Semakin kita kegenengan sesuatu yang lain, semakin kita galau gitu. Fa hukmu dzikri fil jalai lil qalbi ka hukmil hasa fin nuhasi. Hukum zikir pada membuka hati, membersihkan hati, seperti hukum kerikil pada tembaga. Nah, kerikil kita berisihi, tembaga lawan kerikil lakas bersih. Dibanding lawan sabun lambet. Butul tuh kita berisihi, nah buat karangan dikit kuncang, dalamnya tuh lakas bersih. Dari kita ini caluk-caluk pas takapit tangan. Takapit nyaman kurang lebih. Pantangan nakapit ini. Wa hukmu ghairi dzikri, hukum selain dzikri bacanya lah David kena salah Jakari ya. Hukum selain zikir bisa iril ibadati seluruh ibadah-ibadah ka hukmi sabuni bin nuhasi, seperti hukum sabun pada membersihkan tembaga. Tembaga itu makin disabuni makin kada baik. Makin kusutnya. Lain kaca. Wa dzalika yahtaju ila tuli zamanin. Demikian itu berhajat kepada panjang masa. Hanya lawas sayar bersih. Tanda hati kita kotor tuh diantaranya kita tuh sakit melihat orang dapat nikmat, bisa iri, bisa dengki, dapat nikmat kita bisa sombong, gara-gara hati kita. Diantara paling biasa telah galau hati kita. Duit ada, makanan ada, saraba ada dan kurangnya. Kenapa galau? Karena hati kita jauh dari Allah. Waqala aidan, dan berkata Ali Mursipi pula, wassaliku min tariki dzikri kata iril mujiddi ila hadrati qurbi. Orang yang berjalan dari jalan berzikir seperti burung yang sungguh-sungguh kepada hadrat yang dekat. Artinya terabangnya bujur-bujur sampai dekat kepada pertuanannya. Wasaliku min ghairi tariki dzikri kazamni. Orang yang berjalan dari bukan jalan zikir seperti orang yang pingkut atau orang pincet. Alladzi yazhafu taratan, yang adalah merayap bagi sud taratan mbahanu. Itu bahasa kampung. Ya kan bener kampung banyak sini. Jadi bahasa kampung aja. Nah, ma'arif lah juga sama. Ya kelas 6 bahasa kampung lah jadi supaya dilestarikan bahasa kampung. Nah, yazhafu taratan mbahanu bagi sud wa yaskunu ukhra, dan diam kali yang lain. Ma'abu dil maqsidi, serta jauh tujuan. Kita nih saya nak banjir bagi sud berjalan mau sampai tuh banget ya sampai orang sampaian sudah kita nyer di berbe masih. Artinya orang sampai jadi orang saleh, orang wali, seorang masih di makam situ. Kenapa? Karena jalannya lain. Parubama qata'a misla hadza, kadang-kadang dia memutuskan semua ini umruhu kulluhu, oleh umur seluruhnya. Walam yasil ila maqsudihi,
kada sampai ke tujuan. Namun gurunya mursyid murabi kayak guru sekumpul itu bisa membawa muridnya lekas sampai dalam sekejap pun bisa. Nah, mungkin kita kada bisa guru, nah itu lambat sampai. Wa ajma'u dan sepakat ulama annal fatha fil laili aqrabu minhu bin nahar. Bahwasanya terbuka pada malam zikir itu lebih dekat terbukanya pada siang. Artinya kita berzikir malam itu lebih khusyuk. Pagi malam dingin-dingin berzikir kita nyaman. Baik itu tarekat apakah? Nah, kalau di Brebes kan tarekat Alawiyin. Ada tarekat Samaniyah, tarekat Alawiyah. Macam-macam. Ini tarekat lah ngaran, lain ngaran. Ada tarekat Aidursiyah, macam-macam tuh, 40 lebih tarekat. Nah, kita makai mana? Sesuai yang kita pakai itu aja. Wa qalu mengata mereka kulluman lam yazkurillaha ta'ala min ghurubis syamsi ila sabahi. Tiap orang yang tidak mengingat Allah, tidak menyebut Allah dari terbenam matahari sampai subuh, fi majlisin wahidin, pada satu kali duduk, ma ada waktu salati, selain waktu sembahyang, fala yaji minhu syai'un fitariki, tidak datang dari itu sesuatu pada jalan ilallah tadi. Artinya orang ini jarang berzikir sembahyang tuh bang deh. Kada bisa tarekat sih din. Secara umum kada juga berzikir sih din. Guring-guringnya. Nah itu kada bakalan sampai. Mencium baunya aja kada, apalagi sampai. Wa qalu mengata mereka malam yahsullahu minadzikri halun qawiyun wa hudurun ma'allahi ta'ala falaysa lahu qat'ul majlisi. Orang yang tidak hasil bagi itu orang berzikir keadaan yang kuat, hadir serta Allah. Artinya waktu kita berzikir tuh ingat non Allahnya. Maka bukanlah begitu orang memutuskan majelis. Pahami olehmu. Artinya bila kita kada berzikir mulai maghrib sampai subuh, malam tuh kada izin zikiran, berarti kita tuh kada masuk ke jalan sana. Tinggal di orang awam kita. Wa alam taulimu annahu halbasaan la yasilu ahadun ila hadratil ilahiyati illa bihi. Tidak sampai seseorang kepada hadrat ketuhanan melainkan berzikir. Nah, baik zikir lisan atau zikir jinan. Sampai kisahnya guru Saman Mulia itu dia berjalan ke mana aja tapi zikir. Rimut muntu. La ilaha illallah atau Allah Allah Allah. Sehingga orang menilai kada baik rimut padahal sini berzikir itu lebih baik. Takutan ria aja. Nah begini ya, tujuan syaitan memang jangan berzikir, itu intisarinya. Kalau kita berzikir, nah syaitan ini menjauh. Qala Sayyidi Abu Madian Atal Lisani rahimahullah ta'ala, wa man damat azkaruhu sopat asraruhu. Siapa yang berkekalan zikirnya, bersihlah rahasianya, bersihlah hatinya. Wa man sopat asraruhu, siapa bersih hatinya, karena fi hadratillahi ta'ala qararuhu,
adalah pada hadrat Allah tempatnya. Artinya bila kita ingat Allah, berarti kita di hadrat Allah. Bila kita lupa, nah sebaliknya berarti kita di luar hadrat Allah. Wa idahu dzalika, kejelasan demikian. Annal haqqa la yuqarribu ila hadratihi illa man istahya minhu haqqal haya'i. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak mendekatkan kepada hadratnya melainkan orang yang malu dari Allah sebenar malu. Malu ini bukan penyupan kada hendak bahan itu kada. Arti malu di sini supan lawan Allah melihat hati kita yang kotor itu. Supan berbuat maksiat. Bukan supan belajar kada bisa. Laukat supan betakun lain. Ini bila kada dapat belajar takun akan siapa melajari? Nah, takun gurunya langsung. Kalau ada gurunya solusinya. Kalau gurunya kada dapat beranian. Ini jangan supan betakun. Kita tagas paham takun ini kan dapat. Unggut-unggut kayaknya mantuk. Nah dikira paham ya lah, unggut-unggut terus kayaknya menghantuk sih dia. Kenapa aja sampai akan orang teh udah tahu juga. Wala yasilu li ahadin ayastahiyya kadzalika. Tidak sah bagi seseorang malu seperti demikian illa in hasala lahul kasfu warabul hijabi, melainkan hasil bagi itu man terbuka dan terangkat dinding. Kasap ya artinya dibukakan Tuhan. Orang rasa diitihi Allah ngarannya muraqabah. Namun kita kada malu berarti kita kada masuk ke muraqabah. Kada bisa muraqabah kecuali banyak zikir kepada Allah. Kada kau berzikir kepada Allah kalau kita sibuk masalah dunia. Maksud sibuk itu adalah kita karep bepandir masalah dunia. Nah, kecuali kita zikir jinan kita pakai. Wala yasiulahu al-kasfu wa rab'ul hijab illa bimulazamati dzikri. Tidak sah bagi seseorang terbuka dan terangkat dinding melainkan dengan mengakali zikir kepada Allah. Makanya bila kita berzikir garap itu bisa diberi Allah hiburannya kasab. Artinya apa yang kita ucapkan itu pas, bukan kita nangguhi orang kada. Bahkan bilanya binatang itu berzikir masih kita kalau nangkapnya. Dicontohkan dalam kitab itu seperti iwak. Bila iwak itu karep berzikir kalau ditangkap lapas terus ya. Pakacal iwak nih. Lapas terus. Tangkap bae negeuna hanya lain. Mun kawan. Iwak nang paling kuat berzikir berarti nang lambat ditangkap ya kenapa? Iwak hidup. Mun iwak mati biar ke apa kita tatap kau nangkap. Nawadihi tarikun yasilu bihal muridu bisuratin. Ini jalan, sampai dengan ini jalan oleh murid dengan cepat. Berzikir karapi. Di kisah guru itu jadi berzikir malam tuh 24.000 semalaman. Yang memimpin itu Guru Sidin Pura Junaid Berau. Pada orangnya meninggal awas deh. Di Berau situ. Kita memimpin zikir. Sayangnya Sidin aku tuh dalam mimpi itu sampai ke langit berkat zikir situ. Sudah sampai ke langit hanya tahun itu berzikir. Nah kita ini zikir secara umumnya setiap diberi pahala itu zikir.
Termasuk kita melajari orang nih zikir ya hukumnya. Imbah kita melajari orang, nah kita bawa zikir khusus kepada Allah pula. Wal muradu bi hadratillahi ta'ala haitsu utlikat bilisanil qaumi. Maksud hadrat Allah sekira-kira diumumkan atas lisan kaum. Lisan kaum itu artinya pendapat orang-orang tasawuf. Syuhudul abdi annahu baina yadayillahi ta'ala. Menyaksikannya hamba bahwasanya dia adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita rasa diitih Tuhan. Makanya orang-orang saleh itu jarang mau betungak ke atas, betunduk orang. Rasa diitih Tuhan. Ada kita mata paling nges, mana kayak lah. Nah, kemana arahnya? Nah, maka hati kita orang awam nih kemana mata, itulah hati kita. Kadang mau ke mata sana, ingat Allah jarang. Paling gak ada sekali seumuran. Menandai juga. Nah, ini merasa hamba itu di hadapan Allah. Bukan Allah itu bertempat, kada kitanya. Rasa diri Tuhan. Pamada mahadal masyhudu bahwa fi hadratillah. Selama ia yang menyaksikan demikian, dialah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Quran itu summan nazar ngarannya. Summan nazar. Kemudian kalian memandang. Rasa diri Tuhan. Ya kayak orang munjun tuh, kayak musyahadah. Kayak muraqabah bunjun, nah, lihat pelampungnya kalau tenggelam. Nyaman nyisit dia lah. Bunjun sungai, tenggelam pelampung sisit. Kalanya kuning iwaknya. Iwak kenapa kuning? Ada di sungai itu iwak kuning. Namun yang ganal iwaknya lamak, bun. Nah itu. Nyisit. Kalau pemaan tarik sedikit tuh muncul. Tuh melatih baik itu muraqabah atau musyahadah. Nah, dengan muraqabah musyahadah pikiran kita tuh hilang nang kada baik. Jadi latihan tuh supaya menghilangkan pikiran galau macam-macam. Sangkaan macam-macam. Nah, bawa muraqabah. Orang kita bisa bawa bunjun. Nah, pemaan tuh ambil bunjun tuh. Kada tahu orang abut tetap unjun. Dapat iwaknya sanang lah kita. Bukan sanang iwaknya dapat, raminya beunjun tuh. Kalau rijutnya kan nyaman ya jari. Nah. Tapi kalau nintunya ngalih. Takoni bon bonjunan lah. Ini rami beunjun tuh. Manakah ya tolak ya lah. Itu orang beunjun. Faidha hujiba an hadal mashhadi, bila didinding dari ini kesaksian, faqad kharaja minha, dia keluar dari itu hadratillah. Tandanya orang keluar, kita ini suka maksiat, berarti di luar hadrat Allah. Kalau orang di dalam diam aja. Fafham, pahami olehmu. Nah, wa'lam annahu la yahsulu li ahadin al-kasbu itulah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kanon Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nas'aluka udhunun wa iyyah wa qalban aqula wa ilman la yunsa. Wa nab'i dzalika fi dunya wal ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.